dakwah secara terbuka, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara 26 ayat 214-217. Setelah 3 tahun Muhammad diangkat menjadi Rasul, barulah Allah memerintahkan beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dan menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Rasulullah tidak perlu lagi takut dimusuhi oleh orang-orang musyrik karena Allah akan menjaga beliau. Allah berfirman, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 67. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memeliharanya, Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokkanmu." Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 94-95. Rasulullah segera melaksanakan perintah tersebut. Beliau naik ke puncak bukit Safa dan berteriak memanggil kaumnya. Suara beliau bergema dan terdengar oleh orang-orang Quraisy. Maka tak lama kemudian, mereka pun berkumpul di sekeliling bukit tempat Rasulullah berdiri. Betapa terkejutnya kaum Quraisy mendengar apa yang disampaikan Muhammad. Agama dan keyakinan yang mereka pegang teguh selama ini dijungkirbalikkan. Rasulullah menyeru mereka pada penyembahan Allah yang esa dan tunggal serta memperingatkan mereka tentang azab pedih di hari akhir nanti jika mereka tetap berada dalam kemusyrikan. Dalam upayanya menjelaskan agama baru ini, Rasulullah menyampaikan sebuah orasi yang memukau. Pertama-tama, beliau mengingatkan kaumnya tentang rasa cinta dan hormat mereka kepada beliau, tentang keyakinan mereka akan integritas dan kejujuran beliau. Di masa itu, orasi dan retorika memiliki pengaruh yang besar bagi jiwa para pendengarnya. Demikian pula orasi yang disampaikan Rasulullah. Meski gagal membawa hasil yang diharapkan, terutama karena bantahan dan penentangan keras yang dilakukan oleh Abu Lahab, orasi itu tetap meninggalkan kesan yang mendalam dan sulit dihapus di hati para pendengarnya. Di kemudian hari, kesan yang ditinggalkan oleh orasi Rasulullah tersebut terbukti mampu memudahkan perjuangan beliau menyebarkan agama Islam. Orang-orang mulai membicarakan secara luas apa yang disampaikan Rasulullah. Bagi masyarakat, orasi Rasulullah itu mengguncang sendi-sendi dasar keyakinan mereka. Seluruh penduduk Mekah menyembah apa yang disembah kaum Quraisy serta melakukan semua ritualnya tanpa pernah berpikir apakah perbuatan itu benar. Hanya karena kaum Quraisy menyembah berhala, mereka pun menyembah benda yang sama. Akan tetapi, di hari itu, mereka melihat dan mendengar dengan mata dan telinga mereka sendiri Rasulullah menyampaikan orasinya. Seorang lelaki terpandang dari kaum Quraisy berdiri siang itu di depan sekelompok pemimpin dan bangsawan kaumnya sendiri untuk menyiarkan sebuah agama baru serta mengajak mereka menyembah Tuhan yang satu dan tiada memiliki sekutu. Bukan itu saja, lelaki tersebut juga menebarkan ancaman tentang azab pedih yang menunggu jika mereka tidak menghiraukan seruannya. Yang lebih mengejutkan lagi, seruan tersebut disampaikan oleh seorang lelaki yang dicintai dan dipercaya oleh seluruh anggota kaum Quraisy serta segenap penduduk Mekah. Mereka bahkan menjulukinya Al-Amin, orang yang terpercaya. Sejak saat itu, para penduduk Mekah mulai berpikir dan menimbang-nimbang, mana di antara dua keyakinan ini yang benar, seruan Muhammad ataukah agama leluhur. Di setiap rumah dan tempat perkumpulan, nama Muhammad selalu dibicarakan. Sementara itu, orasi Rasulullah melahirkan perpecahan di kalangan aristokrat dan pemuda Quraisy. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, dengan jumlah yang jauh lebih banyak, adalah mereka yang marah melihat keberanian Muhammad mendakwahkan ajarannya kepada kaum Quraisy. Kelompok ini sebetulnya tidak terdiri dari orang-orang yang taat beragama. Mereka justru lebih senang bermain-main dan menikmati kemewahan-kemewahan duniawi daripada menjaga kemurnian agama leluhur. Perhatian ulama mereka adalah menjaga agar ritual-ritual penyembahan berhala tetap bertahan dalam akal pikiran seluruh penduduk Mekah dan anggota kabilah-kabilah Arab. Berhala-berhala itu, dalam pandangan mereka, adalah sumber kekayaan kaum Quraisy serta alasan mengapa mereka begitu dihormati oleh seluruh kabilah yang ada di Jazirah Arab. Mereka pikir, penghormatan bangsa Arab kepada mereka disebabkan oleh status mereka sebagai penjaga berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Karena itulah kafilah-kafilah dagang kaum Quraisy tidak pernah diganggu. Mereka tidak sadar bahwa kehormatan yang mereka terima itu lebih disebabkan oleh status mereka sebagai penjaga Ka'bah, bukan penjaga berhala.
Pada dasarnya, mereka tengah mencampur-adukkan tugas menjaga Ka'bah yang mereka warisi dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, dengan praktik penyembahan berhala yang diadopsi kakek-kakek mereka dari bangsa-bangsa di sekitar Arab. Sebelum Rasulullah berdakwah secara terang-terangan di puncak Bukit Safa, kelompok ini telah membicarakan beliau dalam perkumpulan-perkumpulan yang mereka adakan. Tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa ajaran ini akhirnya akan disebarkan secara terbuka. Mereka cenderung menganggap remeh Muhammad dan agama yang dibawanya. Kelompok kedua jauh lebih sedikit. Keberanian Rasulullah berdakwah terang-terangan menimbulkan kekaguman dan simpati yang mendalam di hati mereka. Mulai muncul kesadaran di tengah-tengah mereka bahwa seorang manusia tidak layak menyembah batu yang dipahatnya sendiri, berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan kekayaan apa-apa. Di dalam kelompok ini terdapat pula orang-orang yang telah beriman kepada Rasulullah tapi belum berani mengikrarkannya secara terbuka. Untuk mengetahui betapa mengesankannya orasi yang disampaikan Rasulullah di atas Bukit Safa itu, ada baiknya kita kutipkan di sini sebagian dari isi orasi tersebut. Rasulullah menaiki Bukit Safa dan berseru keras, "Wahai orang-orang Quraisy!" Mendengar hal itu, orang-orang Quraisy berkata satu sama lain, "Muhammad ada di atas Bukit Safa. Ia memanggil kita." Mereka pun beranjak dan berkumpul di sana. Mereka bertanya, "Apa yang akan engkau sampaikan, Muhammad? Kalau kukatakan pada kalian bahwa ada sekumpulan pasukan musuh di kaki bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" "Ya, kami tidak pernah menuduhmu, dan kami tahu engkau tidak pernah berdusta." Maka Muhammad berkata, "Sungguh, aku adalah seorang pemberi peringatan pada kalian tentang azab pedih yang ada di depan mata." Kemudian beliau sekali lagi menyeru, "Wahai Bani Abdil Muthalib! Wahai Bani Abdi Manaf! Wahai Bani Zuroh! Wahai Bani Tamim, wahai Bani Mahzum, wahai Bani Asad, Allah memerintahkanku untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatku. Aku tidak menjamin manfaat apapun dari dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti kecuali jika kalian mengucapkan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Saat itulah Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau hari ini. Hanya untuk inikah kau kumpulkan kami?" Setelah mengucapkan hal itu, Abu Lahab langsung pergi, dan orang-orang pun turut bubar bersamanya. Allah memerintahkan Muhammad untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat dekatnya serta menyampaikan ancaman kepada mereka tentang azab yang pedih jika mereka enggan untuk beriman kepada Allah yang Esa. Jika mereka tetap membangkang, Rasulullah diperintahkan untuk berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Beliau juga diminta untuk bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman serta berserah diri kepada Allah semata, dari serangan musuh-musuhnya. Allah berfirman, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang." Quran Surat Asy-Syu'ara, 26 ayat 214-217. Demi memenuhi perintah tersebut, Rasulullah memutuskan untuk melakukan dakwah secara khusus kepada kerabat terdekatnya, yaitu Bani Abdil Muthalib. Ada banyak kesempatan bagi beliau untuk berbicara, dan mengajak mereka memeluk Islam. Beliau berharap ajakan itu akan mereka respons secara positif, jika tidak, seluruh mereka, paling tidak, sebagian besar dari mereka. Suatu hari, beliau memerintahkan Ali ibnu Abi Thalib untuk mengundang Bani Abdil Muthalib dalam sebuah jamuan makan dan minum di rumah Khadijah. Sebanyak 40 orang hadir saat itu, termasuk Abu Talib, Abu Lahab, Abbas dan Hamzah. Setelah mereka selesai makan dan minum, Rasulullah bangkit hendak berbicara. Tetapi, beliau didahului oleh Abu Lahab. Ia berkata, "Orang ini hendak menyihir kalian." Maka bubarlah pertemuan itu sebelum Rasulullah sempat berbicara sepatah kata. Rasulullah tentu sangat kecewa menghadapi peristiwa tersebut. Tetapi beliau tidak berputus asa bahwa Allah akan memberi mereka petunjuk sehingga mereka akan menjadi pembantu-pembantu terbaiknya dalam menyebarkan agama Islam. Sekali lagi, beliau meminta Ali mengundang mereka. Kali ini, jamuan diadakan di rumah Abu Talib. Bani Abdil Muthalib kembali hadir memenuhi undangan tersebut. Setelah mereka makan dan minum hingga kenyang, Rasulullah bangkit lalu berbicara menerangkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai Islam. "Wahai Bani Abdil Muthalib, aku diutus secara khusus kepada kalian dan kepada seluruh manusia secara umum. Telah kalian dengar penjelasanku mengenai ajaran yang kubawa ini. Siapakah di antara kalian yang hendak berbaiat untuk menjadi saudara, sahabat dan ahli warisku?" Tidak ada seorang pun yang bangkit menyambut seruan beliau. Semua orang terdiam. Tiba-tiba Ali ibnu Abi Thalib bangkit dan berkata, "Aku, wahai Rasulullah. Aku yang akan menjadi pendampingmu."
Saat itu, Ali baru berusia 13 tahun dan ia berbicara di depan ayah, paman dan saudara-saudaranya yang jauh lebih tua. Mendengar pernyataan Ali tersebut, semua orang kembali terdiam. Rasulullah berkata kepada Ali, "Duduklah." Nabi sekali lagi mengulang ajakannya. Dan kembali beliau tanyakan, "Siapakah di antara kalian yang hendak berbayat untuk menjadi saudara, sahabat dan ahli warisku?" Tak ada jawaban, hanya Ali yang sekali lagi berdiri, "Aku, wahai Rasulullah. Aku yang akan menjadi pendampingmu." Untuk kali kedua Rasulullah menyuruhnya duduk. Kemudian beliau mengucapkan lagi ajakan dan pertanyaan yang sama. Kali ini pun tak ada jawaban hingga Ali berdiri untuk kali ketiga. Ditentangnya pandangan semua orang yang hadir di sana dan dengan tegas ia berkata, "Aku, wahai Rasulullah. Aku yang akan menjadi pendampingmu." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah berkata kepada mereka, "Wahai Bani Abdil Muthalib. Demi Allah, aku tidak pernah tahu ada seseorang yang datang kepada kaumnya membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kubawa ini. Aku datang kepada kalian membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah memerintahkanku untuk mengajak kalian kepada kebaikan tersebut. Siapakah di antara kalian yang mau mendampingiku untuk menjadi saudara, pewaris dan penggantiku?" Semua orang terdiam. Ali pun berdiri dan berkata, "Aku yang akan mendampingimu, wahai Rasulullah." Mendengar hal itu, Rasulullah segera memegang pundak Ali dan berkata, "Inilah saudara, pewaris dan penggantiku. Dengarkan dan patuhi ia." Orang-orang berdiri dengan heran. Sebagian pemuka Quraisy menghina dan mengejek Ali. Mereka marah. Seseorang berkata kepada Abu Talib, "Bagaimana mungkin ia memerintahkanmu untuk mendengarkan dan mematuhi anakmu sendiri?" Sejak peristiwa itu, Rasulullah melakukan ibadah secara terang-terangan. Beliau melaksanakan salat di Ka'bah bersama Ali dan Khadijah. Banyak riwayat menceritakan hal itu. Salah satunya yang kami kutip berikut ini adalah riwayat Afif ibnu Qais al-Kindi, seorang pedagang yang berasal dari Yaman dan kemudian masuk Islam. "Suatu hari di masa jahiliyah, aku mendatangi kota Mekah dan mengunjungi rumah Abbas ibnu Abdil Muthalib. Suatu pagi, aku memandang ke arah Ka'bah. Matahari telah terbit dan naik tinggi ke langit. Kulihat seorang lelaki datang. Dia memandang ke langit kemudian menghadap Ka'bah. Tidak lama kemudian, seorang remaja datang dan berdiri di sebelah kanannya. Lalu datang lagi seorang wanita. Ia berdiri di belakang mereka berdua. Lelaki pertama ruku, diikuti oleh remaja dan wanita tadi. Kemudian lelaki tersebut bangkit lalu sujud. Remaja dan wanita yang ada di belakangnya juga mengikuti semua gerakan itu. Aku berkata kepada Abbas, "Ini luar biasa." "Ya, luar biasa. Tahukah engkau siapa lelaki itu?" "Tidak, dia Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Muthalib, keponakanku." Remaja yang berdiri di sampingnya itu, "Tahukah engkau siapa dia?" "Tidak, dia Ali ibnu Abi Talib ibnu Abdil Muthalib, keponakanku juga." Lalu, wanita yang ada di belakang mereka berdua, "Tahukah engkau siapa dia?" "Tidak, dia Khadijah binti Khuwailid, istri keponakanku." Muhammad berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan langit. Dia juga memerintahkan orang-orang untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan saat ini. Demi Allah, sepengetahuanku, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang memeluk agama tersebut selain 3 orang yang engkau saksikan itu. Kisah di atas menunjukkan bahwa penyebaran Islam selama 3 tahun pertama benar-benar dilakukan secara sangat rahasia. Para pemuka Quraisy tidak tahu pasti berapa orang yang telah memeluk agama baru ini. Bahkan Abbas, paman Nabi sendiri, tidak menyadari bahwa Islam telah tersebar di kalangan penduduk Mekah dan telah dipeluk oleh beberapa lelaki dan wanita dari dan di luar kaum Quraisy. Pada masa itu, berhala-berhala sesembahan kaum kafir Quraisy diletakkan di sekeliling dan di atas Ka'bah. Karenanya, mudah dipahami bahwa salat yang dilakukan Nabi secara terang-terangan bersama Ali dan Khadijah di dekat Ka'bah merupakan sebuah tantangan besar terhadap praktik penyembahan berhala yang biasa mereka lakukan. Itu membangkitkan kemarahan di hati mereka. Abu Jahal sendiri seringkali melarang Rasulullah melakukan salat di Masjidil Haram. Suatu hari, ia memperingatkan beliau, "Bukankah aku telah melarangmu melakukannya di sini?" Nabi segera menghampiri dan memperingatkan Abu Jahal. Dengan pongah Abu Jahal menjawab, "Muhammad mengancamku. Tidakkah ia tahu bahwa tak ada seorang pun yang memiliki lebih banyak pengikut dibandingkan aku?" Sebagai respons atas kesombongan Abu Jahal itu, Allah lalu menurunkan ayat-ayat berikut. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat? Bagaimana pendapatmu jika dia, yang dilarang salat itu, berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia, yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?"
Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam mereka. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa, sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Quran Surat Al-Alaq 96 ayat 9-19. Rasulullah menaati perintah Tuhannya. Beliau selalu melaksanakan salat secara terang-terangan dimanapun beliau berada, terutama di tempat orang-orang yang banyak berkumpul untuk melaksanakan haji. Ali dan Khadijah juga senantiasa mendampingi beliau. Sebuah riwayat dari Afif ibnu Qais Al-Kindi menceritakan hal itu. Abbas ibnu Abdil Muthalib adalah sahabatku. Dia biasa berangkat ke Yaman, membeli minyak wangi di sana, untuk kemudian menjualnya kembali di musim haji. Suatu hari, saat aku bersamanya di Mina, datang seorang lelaki. Ia berwudu dengan sempurna kemudian melakukan salat. Datang lagi seorang wanita yang kemudian berwudu dan melaksanakan salat. Lalu datang seorang remaja melakukan hal yang sama dan berdiri di samping lelaki pertama tadi. Aku berkata, celaka engkau, wahai Abbas. Apa yang mereka lakukan ini? Itu keponakanku, Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Muthalib. Dia mengaku Allah telah mengangkatnya menjadi rasul. Lalu, di sebelahnya adalah Ali ibnu Abi Thalib, keponakanku juga. Dia adalah pengikut Muhammad. Wanita yang di belakang itu adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Muhammad sekaligus pengikutnya. Dalam setiap ibadah, doa dan salat yang dilakukannya, di dekat Ka'bah atau di tempat-tempat lain, Rasulullah selalu berhadapan dengan ejekan dan cacian kaum kafir. Pada tahap-tahap tertentu, rintangan yang dihadapi beliau terasa begitu berat. Saat itulah Khadijah berperan penting. Ia yang menghibur dan meyakinkan Rasulullah bahwa apa yang dilakukan orang-orang musyrik itu tidak perlu dihiraukan, bahwa cacian dan makian itu lahir dari kedunguan serta watak yang rendah. Khadijah terus-menerus mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya hingga perlahan-lahan Rasulullah bisa kembali tenang dan melupakan segala rasa sakit dan sedihnya. Diyakinkannya selalu bahwa Allah akan menjaga dan menolong beliau. Ada baiknya kita kutipkan di sini beberapa kisah tentang peran penting yang dimainkan Khadijah di saat itu. Malik ibnu Dinar meriwayatkan sebuah kisah dari Hindun ibnu Abi Halah, anak tiri Rasulullah dan putri kandung Khadijah. Suatu hari, Rasulullah berjalan melewati Hakam Abu Marwan. Melihat Rasulullah, Hakam segera mengumpat, memaki dan mencerca beliau sambil menudingkan jarinya. Rasulullah menoleh lalu menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, hentikanlah ia." Doa beliau dikabulkan. Hakam terdiam gemetar di tempat ia berdiri. Tangan dan sebagian wajahnya bergetar keras tanpa bisa dikendalikan. Ejekan dan celaan orang-orang musyrik semakin lama semakin pedas dan berkesinambungan secara terus-menerus. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang bersama Jibril, lewat 5 orang musyrik yang kerap mengejek beliau. Mereka berjalan satu persatu. Rasulullah mengadukan ejekan dan celaan mereka kepada Jibril. Allah mendengar keluhan nabinya itu. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, mereka berlima telah mati dalam keadaan buta dan tersiksa. Dalam Al-Quran, Allah berjanji untuk menjaga Rasulullah dari kaum musyrikin yang selalu mengganggu beliau. Mereka tidak akan pernah bisa menghalangi gerak laju dakwah. Al-Quran juga menyebut mereka sebagai orang-orang yang lemah akalnya. Itu sebabnya mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Allah akan menghukum mereka dengan azab yang pedih di hari kiamat. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa Dia mengerti rasa sakit yang diderita Rasulullah di dalam jiwanya. Perbuatan syirik serta cercaan yang dilontarkan orang-orang musyrik tentu membuat hati beliau tertekan. Tetapi Allah memberi beliau jalan untuk keluar dari kondisi tertekan semacam itu, yakni melakukan salat, berserah diri dan bermunajat kepadanya. Hanya Allah lah yang akan menjaga beliau dari segala gangguan hingga hari kiamat nanti, ketika setiap orang memperoleh balasan untuk setiap perbuatan yang ia kerjakan. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami memelihara engkau, Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu." Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 95-99. Salat dan dakwah yang dilakukan Rasulullah secara terang-terangan memberanikan sebagian kaum muslimin untuk memperlihatkan secara terbuka keimanan mereka. Sebelum itu, mereka selalu menyembunyikan keimanan mereka kecuali kepada saudara-saudara mereka seiman. Kini mereka merasa perlu mengikuti keberanian Rasulullah untuk mendakwahkan Islam secara terbuka.
Tercatat ada 7 orang yang pertama kali mengaku secara terang-terangan bahwa mereka telah memeluk Islam, yaitu Abu Bakar, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Ammar dan ibunya, Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Mikdad. Suatu hari, beberapa orang sahabat Rasulullah berkumpul dan berbincang-bincang. Para sahabat itu menyadari bahwa belum ada upaya untuk memperdengarkan Al-Quran kepada kaum kafir Quraisy. Mereka mulai mempertimbangkan sebuah kemungkinan untuk mengutus seseorang membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy tersebut. Pembacaan Al-Quran itu diharapkan akan membawa pengaruh positif bagi orang-orang yang masih belum beriman. Lalu, siapa yang hendak melakukannya? Abdullah ibnu Mas'ud, seorang lelaki yang termasuk kelompok paling awal memeluk Islam, menyatakan kesanggupannya. Tetapi, ia dicegah oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Menurut mereka, tugas ini mengandung risiko yang sangat berat berupa siksaan dan perlakuan buruk dari orang-orang musyrik. Tugas ini, pikir mereka, lebih baik diserahkan kepada salah seorang dari suku Quraisy yang telah memeluk Islam karena orang-orang kafir itu tidak akan menyiksa orang yang sesuku dengan mereka. Abdullah tetap bersikeras menjadi orang pertama yang melakukan tugas berat ini. Ia serahkan keselamatannya kepada perlindungan Allah yang Maha Kuat dan Maha Mulia. Maka keesokan harinya, Abdullah pun berangkat ke Masjidil Haram di waktu duha, ketika orang-orang Quraisy biasa berkumpul di tempat-tempat perkumpulan mereka. Abdullah duduk di magom Ibrahim lalu membaca ayat-ayat berikut dengan suara keras, Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Quran Surat Ar-Rahman 55 ayat 1-4. Abdullah meneruskan bacaannya dengan suara yang tetap keras. Orang-orang musyrik menjadi heran. Mereka mulai memerhatikan apa yang mereka dengar sembari bertanya-tanya, apa yang ia baca. Sebagian orang kemudian mengerti. Mereka bilang, bacaan-bacaan inilah yang diturunkan kepada Muhammad. Abdullah tetap melanjutkan bacaannya. Tetapi, kaum musyrikin telah tersadar dari keterkejutan. Mereka mendatangi Abdullah, memukul dan menamparkan wajahnya. Abdullah tetap bergeming, ia terus membaca dan membaca tanpa peduli pada rasa sakit yang dideritanya. Setelah selesai dengan bacaannya, Abdullah segera kembali kepada sahabat-sahabatnya dengan muka yang babak belur. Mereka segera merawatnya dan berkata kepadanya, inilah yang kami takutkan akan terjadi padamu. Tetapi Abdullah sendiri merasa rela menderita pukulan-pukulan itu demi berjuang di jalan Allah. Menurutnya, rasa sakit yang dideritanya itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukannya untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Abdullah ibnu Mas'ud bahkan berkata bahwa ia tahu sampai batas mana mereka bisa menyakiti dirinya. Mereka tidak bisa memaksakan rasa sakit lebih dari itu. Karena itu, Abdullah menyatakan siap jika ia kembali ditugaskan sekali lagi untuk membacakan Al-Quran kepada kaum musyrikin. Tetapi sahabat-sahabatnya khawatir dan berkata, apa yang engkau lakukan itu sudah cukup. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang mereka benci. Rasulullah selalu berusaha berdakwah kepada para pemuka kaum Quraisy setiap ada kesempatan. Beliau berharap Allah akan memberi mereka petunjuk untuk memeluk agama Islam. Jika mereka masuk Islam, pikir Rasulullah, seluruh keluarga dan pengikut mereka pun akan melakukan hal yang sama. Bahkan semua penduduk Mekah dan kabilah-kabilah Arab lainnya akan juga terpengaruh. Suatu hari, Rasulullah bertemu dengan sekelompok pembesar kaum Quraisy di Masjidil Haram. Di antara mereka terdapat Utbah ibnu Rabi'ah, Abu Jahal ibnu Hisyam, Abbas ibnu Abdul Muthalib, Ubay ibnu Khalaf dan Umayyah ibnu Khalaf. Beliau lalu terlibat perbincangan dengan mereka. Beliau jelaskan bahwa Islam adalah agama Ibrahim, leluhur mereka. Islam juga akan mengangkat derajat mereka jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa dilakukan oleh agama penyembahan berhala yang mereka warisi dari kakek dan buyut mereka. Di saat beliau sedang asyik menerangkan Islam kepada para pembesar Quraisy ini, datanglah Ibnu Ummi Maktum meminta beliau mengajarkan kepadanya ajaran-ajaran Islam. Karena matanya yang buta, Ibnu Ummi Maktum tidak melihat bagaimana Rasulullah sedang sibuk berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Dia juga tidak tahu bahwa pertanyaannya itu memotong dan mengganggu pembicaraan Rasulullah. Menjadi masamlah muka Rasulullah karena marah. Beliau berpaling dan tidak menghiraukan Ibnu Ummi Maktum. Padahal Islam tidak mengajarkan pembedaan dan diskriminasi di antara manusia. Islam adalah agama yang diperuntukkan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Tidak ada beda antara pemimpin dan rakyat. Allah kemudian menurunkan ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana Rasulullah lebih mementingkan dakwah kepada para pemuka Quraisy, padahal mereka sendiri menolak memeluk agama Islam. Lalu Allah menegur Rasulnya yang mengabaikan Ibnu Ummi Maktum, padahal ia bersungguh-sungguh ingin mencari pengetahuan dan petunjuk. Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah telah membuka hati Ibnu Ummi Maktum dan membuatnya bersedia menyucikan dirinya serta menerima nasihat.
Rasulullah menerima teguran keras bahwa beliau tidak layak melakukan diskriminasi semacam itu karena Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki dan memperuntukkan ayat-ayatnya sebagai peringatan dan nasihat kepada segenap makhluknya tanpa terkecuali. Tersebarlah kabar di seluruh penjuru Mekah bahwa Islam hendak mempersamakan setiap manusia. Kisah tentang Muhammad yang ditegur oleh Tuhannya lantaran mengabaikan Ibnu Ummi Maktum, seorang lelaki buta dengan status sosial yang biasa-biasa saja, tersebar luas. Rasulullah sendiri, sejak saat itu, tak pernah lupa memberikan penghormatan yang layak kepada Ibnu Ummi Maktum. Setiap kali Ibnu Ummi Maktum datang, selalu beliau katakan di depan sahabat-sahabatnya, "Selamat datang orang yang karenanya Allah menegurku." Bagi kaum mukminin, ayat-ayat tersebut mendatangkan kegembiraan yang luar biasa. Sebuah prinsip penting bagi kehidupan sosial yang Islami telah dipancangkan. Semua manusia memiliki kedudukan yang setara. Tidak boleh ada seorang pun yang diistimewakan karena golongan, suku, keturunan, atau kekayaannya. Islam mengangkat derajat orang-orang yang lemah, para budak dan hamba sahaya. Mereka pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ayat-ayat tersebut adalah, "Dia, Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau, Muhammad, memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau, Muhammad, malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki, tentu dia akan memperhatikan, di dalam kitab-kitab yang dimurnikan, di sisi Allah, yang ditinggikan, dan disucikan, di tangan para utusan, malaikat. Quran Surat Abasa, 80 ayat 1-15. Ayat-ayat ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ada sebuah mukjizat di dalamnya, yaitu ramalan bahwa Allah akan menyucikan dan memberi petunjuk kepada Ibnu Ummi Maktum dalam menuntut ilmu. Ramalan ini terbukti setelah peristiwa hijrah. Ibnu Ummi Maktum ternyata menjadi seseorang yang beriman serta memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran dan hukum-hukum syariah. Allah menganugerahkan kepadanya pikiran yang tajam dan kemampuan memecahkan persoalan. Dalam sejarah, tercatat beberapa kali Rasulullah menunjuknya untuk mewakili beliau menangani urusan-urusan pemerintahan di Madinah selama beliau keluar memimpin tentara Muslim dalam beberapa pertempuran. Sebagai upaya merealisasikan prinsip kesetaraan manusia, Rasulullah mempersaudarakan sebagian Muslim dari golongan pembesar Quraisy dengan kelompok Muslim lain yang berasal dari golongan budak dan hamba sahaya. Dengan mengutip riwayat dari Al-Hafiz Yusuf Ibnu Abdil Bar, akan disebutkan di sini nama beberapa orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Hamzah ibnu Abdil Muthalib, paman Rasulullah, dipersaudarakan dengan Zaid ibnu Haritsah, budak Rasulullah yang telah beliau merdekakan. Zubair ibnu Awam, sepupu Rasulullah, dipersaudarakan dengan Abdullah ibnu Mas'ud, pelayan rumah tangga beliau. Ubaidah ibnul Harits juga dipersaudarakan dengan Bilal ibnu Rabah, budak Abu Bakar yang telah dimerdekakan. Mereka dipersaudarakan satu sama lain di atas dasar kebenaran dan kesetaraan. Di sisi lain, para aristokrat kaum Quraisy sebetulnya memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang bagaimana merespons dakwah Rasulullah. Setiap orang dari mereka tentu telah berpikir tentang posisi dirinya berhadapan dengan seruan Muhammad. Mereka membicarakan hal itu dalam setiap perkumpulan yang mereka adakan. Mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal dan menyepakati beberapa hal yang lain. Tetapi, pada akhirnya, mereka berhasil mengambil sebuah kata putus. Muhammad dan para pengikutnya harus diperangi tanpa kenal kasihan. Kita akan mencoba melihat secara singkat bagaimana pergeseran ini berlangsung. Dengan kata lain, mengapa mereka akhirnya bersepakat tentang perang terhadap Muhammad dan para pengikutnya. Bagi para pemuka kaum aristokrat Mekah, Muhammad ibnu Abdillah adalah seorang lelaki dengan status sosial yang lumayan tinggi. Apalagi, ia memperoleh perlindungan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib di bawah pimpinan Abu Talib ibnu Abdil Muthalib. Melihat Muhammad membaca Al-Quran di tengah-tengah salat dan di saat ia duduk di Masjidil Haram, para aristokrat ini hanya bisa membiarkannya dengan enggan. Kalaupun mereka mengganggunya, gangguan itu berlangsung dalam batas-batas tertentu yang diperkirakan tidak akan memancing kemarahan Abu Talib. Akan tetapi, persoalan muncul ketika salah seorang pengikut Rasulullah duduk di Magom Ibrahim, menghadap Ka'bah, membaca Al-Quran dengan suara keras di siang hari di depan orang-orang Quraisy, serta tidak menghentikan bacaannya meski telah dihajar dan dipukuli. Perlawanan yang gigih semacam ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Bagi para aristokrat itu, Muhammad, Khadijah dan Ali boleh saja melakukan salat dan ibadah di depan Ka'bah atau dimanapun mereka mau sepanjang itu hanya berlangsung di antara mereka bertiga. Tetapi, ketika Muhammad mulai memiliki pengikut yang memeluk agama baru